Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua? Bapak percaya bahwa kalian semua senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan kepada kalian hari ini. Sebab nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, dan tulislah jawaban kalian tersebut di buku tulis. Setelah selesai kalian foto jawaban yang ada di buku tulis kalian, dan hasilnya kalian kirim ke classroom. Oke, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul menghargai orang lain. Renungan firman Tuhan hari ini Bapak ambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya, puji Tuhan. Menghargai orang lain. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menghargai orang lain? Apa dasar atau alasan yang mewajibkan kita untuk menghargai orang lain? Hari ini kita akan melihat dasar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, mengapa kita perlu untuk menghargai orang lain di dalam hidup ini? Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ada banyak orang menghargai orang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, yaitu seorang menghargai orang lain karena melihat kedudukan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, ada orang yang begitu menghargai seseorang karena mereka adalah orang yang kaya atau karena mereka punya kedudukan yang tinggi, sedangkan kepada orang yang biasa mereka tidak mau menghargai. Mereka menyepelekan, mereka menganggap mereka biasa saja, merendahkan mereka. Dengan demikian ada perlakuan yang berbeda yang ditunjukkan kepada orang yang satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki anak-anaknya menghargai atau mengasihi sesama dengan cara memandang muka atau pilih-pilih, yang satu dihormati tetapi yang satunya tidak dihormati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini adalah cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang biasa dilakukan orang, menghargai orang lain tetapi dengan cara yang salah, yaitu seseorang menghargai orang lain dengan motivasi atau tujuan yang tidak tulus. Seseorang menaruh hormat dan melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain karena ia mengingini untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan bagi dirinya sendiri. Orang seperti ini cenderung berbuat baik atau menghormati orang lain hanya ketika berada di depan orang lain. Sedangkan ketika ada di belakang menunjukkan sikap yang tidak menghargai. Anak-anak kasih Tuhan, orang yang seperti ini biasa disebut sebagai orang yang suka mencari muka atau suka cari muka, di depan baik tetapi di belakang tidak baik.
Dan masih ada banyak lagi cara-cara seseorang menghargai orang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai orang lain seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalian telah belajar bagaimana Allah menciptakan manusia pertama di dunia ini. Kalian juga telah belajar bagaimana kalian harus menghargai dan mengasihi diri kalian. Karena kalian diciptakan sebagai makhluk mulia, sebagai makhluk berharga di mata Tuhan. Karena kalian diciptakan seturut gambar dan serupa dengan Allah. Hari ini kita belajar bagaimana kita bukan hanya bisa menghargai diri kita sendiri, yang akan menjadikan diri kita menjadi orang yang egois atau yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Tetapi hari ini kita akan belajar untuk menghargai orang lain, ya. Menghargai orang lain berarti kita bersedia untuk mengasihi orang lain. Kita tidak dapat menghargai orang lain tanpa kita mengasihinya. Mengapa kita harus menghargai dan mengasihi orang lain? Berikut ini ada 2 landasan kebenaran firman Tuhan yang dapat kita jadikan sebagai dasar untuk menghormati orang lain. Alasan yang pertama adalah karena sesama kita juga diciptakan oleh Allah berdasarkan gambar dan rupa Allah. Jadi yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu bukan hanya kita, tetapi juga sesama manusia kita diciptakan, dirancang oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu artinya semua manusia yang ada di muka bumi ini, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun makanannya, mereka semua adalah manusia yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena semua manusia mulia dan berharga di mata Tuhan, maka kita wajib menghargai dan mengasihi sesama kita, apapun keadaan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Dengan menghargai sesama kita, kita telah menghargai Tuhan sebagai penciptanya. Haleluya. Alasan yang kedua, anak-anakku yang kasih Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena kita diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Perintah mengasihi sesama manusia ini adalah perintah kedua dari perintah Allah yang tertulis di dalam hukum yang terutama. Hukum yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan orang percaya adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itu artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap atau seluruh hidup kita. Haleluya. Dan hukum yang kedua yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita adalah supaya kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan Yesus berkata bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kitab para nabi. Jadi ada 2 hukum yang sangat-sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengasihi Tuhan yang pertama, dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu artinya kita tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tetapi kita membenci atau tidak bisa mengasihi sesama kita. Di dalam hukum ini, ya, mengajarkan kita supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, juga harus memiliki hubungan yang benar dengan sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa arti perintah Tuhan Yesus itu bagi kehidupan kita? Arti perintah Tuhan Yesus itu adalah jika kita tidak mau disakiti, kita jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit,
kita jangan mencubit. Kalau kita tidak mau dipukul, kita juga jangan memukul orang lain. Kalau kita tidak mau dihina, kita jangan menghina. Kalau kita tidak mau difitnah, maka kita juga jangan menfitnah orang lain. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi apa yang ingin orang perbuat atau lakukan terhadap kita, ya, kita pun wajib melakukannya itu kepada sesama kita. Kalau kamu tidak ingin orang lain menyakiti dirimu, janganlah kamu menyakiti orang lain. Jikalau kamu menginginkan orang lain menghargai dirimu, hargailah orang lain terlebih dahulu. Kalau engkau mengharapkan orang lain mau mengasihi, menolong, dan memperhatikanmu, lakukanlah itu terlebih dahulu kepada sesamamu. Maka suatu saat engkau akan dikasihi, ditolong, dan diperhatikan oleh sesamamu. Haleluya. Oleh sebab itu, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Kalau kalian menabur dalam kebaikan, kalian juga akan menuai kebaikan. Tetapi jika kamu menabur yang tidak baik, maka suatu saat kalian juga akan menerima yang tidak baik juga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghargai orang lain dapat kita praktekkan atau lakukan mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan diri kita, yaitu di dalam keluarga kita. Menghargai orang lain di dalam keluarga, yaitu kita mulai menghargai kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita, menghargai kakak dan adik kita, menghargai nenek dan kakek kita, dan menghargai om atau tante kita. Kita menghargai mereka dengan cara kita belajar berbicara yang sopan, bersedia saling menolong, saling mengasihi. Menghargai orang lain juga dapat kita lakukan saat ada tamu datang ke rumah kita, yaitu dengan cara kita bersikap sopan dan ramah. Menghargai orang lain juga dapat kita lakukan terhadap tetangga atau teman yang ada di sekitar tempat tinggal kita dengan cara kita bersedia hidup rukun, tidak sombong, hidup damai, dan bisa saling tolong-menolong. Menghargai orang lain dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Kalian bisa menghormati teman-teman kalian di sekolah, ya, dengan tidak memandang suku apa, ya, tidak memandang agama apa, ya. Kalian bisa menghormati dan menghargai teman-teman kalian di sekolah dengan cara tidak pilih kasih dalam berteman, bersedia bermain bersama, bersedia saling tolong-menolong. Di sekolah kalian juga harus menghormati guru kalian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menunjukkan sikap menghargai orang lain dimanapun juga kalian berada. Haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya Bapak akan memberikan pertanyaan buat kalian semua. Tolong simak soalnya dengan baik, dan kalian tulis jawaban kalian di buku tulis, dan nantinya kalian foto lalu dikirim ke Classroom. Oke, haleluya. Soal nomor 1, judul atau tema firman yang Bapak sampaikan adalah titik-titik. Oke. Sekarang soal nomor 2. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain atau sesama manusia seperti kita mengasihi titik-titik. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ya, mengapa kalian harus menghargai orang lain? Ya. Soal nomor 4. Sebutkan bagaimana cara kalian menghargai guru di sekolah. Titik-titik. Soal nomor 5, soal yang terakhir, ya. Sebutkan bagaimana cara kalian menghargai teman di sekolah. Titik-titik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya kalian sebagai anak-anak Tuhan dapat senantiasa menunjukkan sikap
menghormati orang lain kapanpun dan di mana saja, supaya hidup kita senantiasa dapat menjadi berkat buat orang lain dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.